لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعدها ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, segenap pengurus masjid dan jamaah Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah, guru kita bersama Ustadz Istajib Zain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keridhaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam marilah kita sanjung sajikan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadikan kita sekarang bisa bersama-sama hidup dalam keadaan beriman, dan sudah kewajiban kita tentu saja selain kita mencari nafkah adalah menuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita sampai kepada rukun sholat ya. Terakhir kita sudah sampai kepada rukun keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sementara rukun yang pertama adalah niat, yang kedua al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Apabila kita nggak bisa berdiri maka boleh duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring, kalau nggak bisa berbaring pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat disolatin, kan begitu caranya ya. Nah, adapun kalau orang sholat, misalkan sholat sunnah ya, sholat sunnah dia boleh duduk, tapi takbiratul ihramnya harus berdiri ya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram harus menggunakan lafaz Allahu Akbar, nggak bisa dibalik Akbar Allah tuh nggak bisa ya, atau Allahu Rahman nggak bisa. Dan kalau memang tidak mampu untuk melafazkan Allahu Akbar, orang Indonesia misalkan, let's say memang betul-betul tidak mampu, betul-betul nggak mampu, maka diganti dengan lafaz Allah Maha Besar, dan tidak boleh diganti dengan makna yang lain, itu tidak boleh. Nah, kita sampai kepada rukun keempat, yaitu qiraatul Fatihah ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala ar-rabi'u qiraatul Fatihah au badalaha liman la yahfadhuha fardhan kanat au naflan. Rukun keempat adalah membaca surat Al-Fatihah atau gantinya bagi orang yang tidak hafal Fatihah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilah. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat penuh dari surat Al-Fatihah ya, jadi tetap wajib dibaca. Wa man asqata minal fatihati harfan, barang siapa tidak baca satu huruf atau satu, au tasydidatan, tasydid, au abdalah harfan minha, atau mengganti satu huruf darinya, biharfin, dari huruf-hurufnya, lam tasihha qiraatuhu, maka bacaannya tidak sah, wala sholatuhu, maka sholatnya juga tidak sah. In ta'ammada, kalau sengaja, bisa baca bismillahirrahmanirrahim dengan tasydid, bacanya bismillahirrahmanirrahim, nggak sah. Makanya sebelum kita komen di TikTok, di Instagram, lebih baik kita benerin dulu bacaan surat Al-Fatihah kita gitu ya. Kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang receh, kenapa kita nggak mau untuk menghabiskan waktu kita mempelajari sesuatu yang akan menyelamatkan kita? Ini tolong diingatkan kepada orang rumah ya. Jadi nggak wajib kita posting status Instagram setiap hari ya Ustaz ya. Yang diwajibkan kita baca Al-Fatihah bener setiap hari ya. Naam. Wala sholatuhu, dan juga bukan hanya bacaannya, sholatnya nggak sah. In ta'amada, kalau dia sengaja. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraah. Kalau panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memang
nggak sengaja gitu, mungkin lagi ngantuk, mungkin lagi apa, maka diulang, wajib diulangi bacaannya, nggak apa-apa ya. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha ala nadhumihal ma'ruf, dan wajib membaca surat Al-Fatihah dengan tertib Pak, yaitu membaca ayat-ayatnya sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bukan alhamdulillahirabbil alamin kemudian baru bismillah. Wa yajibu aidan, jadi wajib urutan ya. Kalau ada yang nanya jawab wajib. Wa yajibu aidan, dan wajib juga mualatuha, dengan membacanya secara mualah terus menerus, bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din, artinya sebagian kalimatnya nyambung dengan kalimat yang lain, min ghairi faslin, tanpa dijeda lama Pak, illa bi qadri tanafus, sebatas kalau mau menjeda satu tarikan nafas saja, ngambil nafas ya. Dan ini saya kasih faidah juga, takbiratul ihram itu kalau harokatnya lebih dari 17 maka batal, harus ulang. Allahu Akbar, panjang banget itu ya, jangan kepanjangan. Fa in takhallala dzikru baina mualatiha qata'aha, sehingga ketika di antara mualah yang tersambung tadi terpisah diselai zikiran yang lain, maka sudah otomatis memutus bacaan Al-Fatihah. Jadi mualah di dalam wudu ini beda dengan mualah dalam baca Al-Fatihah. Kalau dalam wudu Pak, namanya mualah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Di lantai atas Bapak niat dan basuh wajah. Lantai kedua basuh tangan. Lantai ketiga basuh usap rambut. Nah, lantai dasar misalkan Bapak baru basuh kaki ya. Kemudian selesai itu. Ya, rukunnya misalkan. Lantai pertama, rukun pertama niat sambil membasuh wajah. Lantai kedua begitu terus sampai 6 rukun selesai. Itu nggak apa-apa. Atau Bapak basuh wajah, niat basuh wajah, basuh kedua tangan di Bukopin MT Haryono, kemudian sisanya mau disempurnakan di mana tuh, Al-Ikhlas di mana tuh, Es Parman. Nah itu dalam mazhab Syafi'i nggak apa-apa tuh gitu, cuman waras nggak tuh, dicekin dulu tuh ya. Juga mandi wajib. Nah mandi wajib juga mualahnya itu sunnah, artinya misalkan ada orang itu lupa membasuh tangan kanan, dia udah mandi nih separoh nih, kecuali tangan kanan udah pakai baju, nggak harus buka baju semua mandi ulang tuh, nggak, cukup dia basahin bagian yang tidak sempat terbasuh di awal dengan niat menyempurnakan mandi wajib, selesai ya. Naam. Illa in ta'allaqa dzikru bi maslahati sholati. Nah, boleh nggak sih kita menjeda bacaan Al-Fatihah? Boleh kalau ada maslahat pada sholat, kata minil makmum fi asna'i fatihati, seperti sebelum kita membaca amin waladdallin, jeda amin ya, li qiraati imamihi, ngikuti bacaan imamnya, fa innahu la yaqta'ul mualah, maka yang namanya mualah, kesinambungan tadi tidak terputus di dalam hal ini ya. Dan disunahkan juga kita tuh ada beberapa tempat dalam sholat diam, seperti sebelum kita baca surat, setelah baca Al-Fatihah kita jangan langsung baca surat, berhenti sebentar, apalagi kalau jadi imam menunggu bacaan makmum Fatihahnya diselesaikan. Setelah baca surat sebelum kita ruku juga dia, itu menunjukkan kalau kita ngerti ilmu fikih. Tapi kalau orang nggak ngerti, yaudah waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, nggak jeda dia, jeda dulu, diam dulu. Nah itu orang ngerti. Naam. Wa man jahula al-fatihata aw ta'addarat alaihi li'adami muallimin masalan wa ahsana ghairaha minal qur'ani wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatan iwadan anil fatihah aw mutafarriqatan. Nah barang siapa tidak tahu atau kesulitan baca surat Al-Fatihah karena nggak ada yang ngajarin, misalkan ini ada sekarang Ustaz Sajib, Bang Abdullah ada ya, dan ia bisa membaca surat lain dari Al-Quran, maka bagi dia wajib membaca 7 ayat secara runut ataupun tidak sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Jadi boleh baca 7 ayat.
runut atau tidak. Alif lam mim 1, Yasin 2, Alif lam ra. Misalkan ada orang kayak begitu ya, udah jalanin. Ini menunjukkan apa? Sholat itu jangan dianggap remeh gitu. Nggak ada alasan orang buat nggak sholat gitu ya. Naam ya. Anil Quran fa in ajaza anil Quran ata bidzikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Kalau emang nggak bisa juga baca Quran ya ganti pakai zikir Pak, sesuai dengan hurufnya yang tidak dikurangi gitu. Misalkan baca Allahu Akbar 10 kali, baca subhanallahnya 5 kali, alhamdulillahnya 3 kali misalkan, itu udah cukup ya. Insya Allah itu sudah cukup. Fa in ajaza anil Quran ata bidzikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha fa in lam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadra Fatihah. Baca Quran nggak bisa, zikir nggak bisa, ya udah diem. Allahu Akbar, diem Pak. Sebatas kita menyelesaikan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mungkin berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Hitung dulu, coba dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih berapa dulu? Jomblo udah berapa lama dulu? Masih lebih cepat baca surat Al-Fatihah kan begitu ya. Kurang lebih kira-kira semenit ya, diam semenit gitu. Jadi nggak ada alasan tuh kalau teman-teman ketemu ada mualaf atau apa, dia mungkin ragu ya mau ikut sholat di masjid atau mau sholat, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa baca Quran ya zikir, nggak bisa zikir diem aja, sesuai dengan panjangnya bacaan surat Al-Fatihah, digampangin ya. Inna dina yusrun, kata Nabi, agama itu gampang, mudah. Wa fi ba'din, nggak penting nih. Yang kelima ar-ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin 'ala ruku' mu'tadilil khilqati salimi yadaihi rukbataihi ayyan hiya bi ghairi inkhimasin qadra bulughi rahatai rukbatai law arada wad'ahuma alaihima. Minimal fardunya ruku' itu Pak, ruku' ya, minimal fardunya ruku' bagi orang yang melakukan sholat secara berdiri, mampu ruku', dia fisiknya normal, kedua tangannya normal, kedua lututnya normal, adalah membungkuk tanpa membusungkan dada. Jadi nggak terlalu begini ke bawah, yang sempurnanya itu rata, sehingga kalau kita taruh papan di atas punggung kita dengan kepala kita itu sejajar. Kalau bahasa Jawa itu degek ya. Dengan ukuran sekira kedua telapak tangan bisa menggapai kedua lututnya kalau dia mau taruh di atas lutut. Jadi kalau naruh tangan di atas lutut itu nggak batal sholatnya. Sempurnanya itu kita meletakkan kedua telapak tangan kita pada kedua tempurung lutut kita ya, itu yang paling sempurna. Dan pandangan matanya itu jangan, kalau bisa jangan ke arah tempat sujud, kalau bisa itu ke arah kedua kaki tanpa perlu bandingin warna kulit kaki kita dengan kawan kita ya. Ustaz Istajib sama Dul, kayaknya putihan Dul ini kayaknya kakinya ini, pakai apa ini kan begitu, jangan ya. Kemudian fa illam yaqdir ala hadzal ruku'in hana maqdurahu au ma bi tarfahi. Kalau nggak mampu melakukan ruku yang sempurna kayak gitu Pak, maka wajib dia membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Kan ada kadang-kadang orang tuh sakit sehingga harus kayak T-Rex, posisinya kakinya bukan lurus tapi ditekuk ya. Mungkin dia kakinya sakit, mungkin keberatan beban sehingga akhirnya dia nggak bisa. Nah, itu masih sah tuh rukunya. Wa akmalur ruku taswiyatur raqi dhahrahu wa unuqahu bihaitsu yasirani ka safahatin wahidatin wa nasbu saqaihi wa akhdhu rukbatai biyadaihi. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa ruku yang paling sempurna adalah orang yang melakukan ruku dengan meluruskan punggung dan lehernya. Jadi sekira keduanya itu seperti papan yang lurus, betisnya tegak, memegang kedua lutut dengan kedua tangannya. Wasadis yang keenam at-tumakninah. Tumakninah Pak, wahia sukunun ba'da harokatin fihi ay ruku'. Tumakninah tenang, diam setelah bergerak, baliknya posisi tulang sebagaimana mestinya. Saya contohin aja kali ya. Jadi bisa dikatakan tumakninah, misalkan panjenengan nih ruku' nih, Allahu Akbar, diam dulu, ini nggak baca apa-apa nih, diam, balik dulu, udah tenang, sami Allahu liman hamidah, ini tenang nih. Tapi kalau orang sholat gini nggak sah nih, itu nggak sah tuh ya. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, Allah, yang kayak di situ di sebelah sana
Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, waladhdallin, amin, kan begitu. Itu nggak sah tuh sholatnya itu. Nah, yang sebelah sana itu pindahan dari sini. Itu bukan kata saya, kata Ustaz Istajib itu, ya. Nah, ini rukun, ya, ini rukun. Wasabi al-i'tidal, ya, i'tidal. Ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin 'anil qiyam. Jadi namanya i'tidal atau qiyam, kembalinya seseorang apabila dari dia berdiri kepada posisi berdirinya tadi setelah ruku. Apabila dia duduk, kembali kepada posisi duduk sebelum dia ruku. Jadi kalau sholat sunnah misalkan ngantuk gitu kan, sholat sunnahnya mau apa, tahajud misalkan, tahajud mau sholat sunnahnya duduk gitu ya, nggak sakit, bukan dalam keadaan sakit, takbiratul ihramnya berdiri dulu, Allahu akbar, nah duduk langsung boleh tuh, yang penting takbiratul ihramnya berdiri. Bedanya apa kira-kira orang sholat duduk dengan sholat berdiri, Pak? Pahalanya cuma separuh. Makanya orang kalau pengajian nyender itu pahalanya separuh, Pak, ya. Ini dalilnya begitu, ya. Kemudian wasamin, yang ke-8 at-tumakninah fi al-i'tidal, tumakninah, tenang dalam posisi kita berdiri itu, ya. Jadi zikir apa saja boleh di dalam sholat itu, zikir apa saja boleh, mengucap subhanallah, Allahu akbar, ya. Nanti kita bahas doa kunut. Doa kunut itu nggak harus Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, nggak harus itu. Doa kunut, kalau Bapak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ya apa sih kita jadi orang Islam mazhab Syafi'i bertahun-tahun nggak hafal kunut gitu kan parah itu namanya, ya. Pasti bisa kok kita itu, Allahumma hdina fiman wa afina fiman. Nah, itu apa tuh, ya kan? Soalnya ada yang ini, ada yang bimbing gitu ya. Tapi kacau, Pak, kalau jenengan nggak hafal, Pak, ya. Kalau jenengan nggak hafal kacau. Jadi dengerin aja lah itu terus gitu. Setiap hari diulang, nanti hafal kok. 2 bulan 3 bulan hafal. Dul gitu, Dul, mau nikah nggak hafal doa kunut kamu nih. Katanya mau nikah sama anak kiai. Iya, harus nggak hafal ini. Bukan Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma zawijni, ya Allah kawinin saya, ya Allah. Beda tuh doanya tuh. Naam, itu dia tuh. Wasamin at-tumakninah fi al-i'tidal, yang ke-8 tumakninah ketika i'tidal. Watasi as-sujud marratain fi kulli rakaah. Rukun ke-9 dari salat adalah sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Ini penting untuk diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Wa aqalluhu, sedikit-sedikitnya seseorang memenuhi rukun sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Jadi minimumnya itu adalah sebagian kening menyentuh tempat sujudnya, baik tanah atau yang lainnya. Nyentuh, Pak, sebagian ini, segini masih sah nih, segini masih sah nih, masih ada kena nih. Kadang-kadang ya, emak-emak itu pakai, mungkin ada istrinya di sini yang nggak tahu gitu ya, pakai mukena tuh di sini. Ini nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena harus menempelkan separuh daripada ke kening. Ini sudah nggak masuk kening nih, nggak nempel dia itu, ya. Jadi harus dia naik sedikit ke atas. Naam. Kemudian wa akmaluhu, dan paling sempurnanya ayyukabbira lihuwiyati lisujudi bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfuhu. Jadi sujud yang paling sempurna itu membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika turun. Jadi yang disunahkan angkat tangan, 1 takbiratul ihram, 2 ketika ruku, kemudian ketika i'tidal. Ketika turun itu nggak usah gini lagi, Pak. Dan ketika kita naik dari sujud atau naik dari tahiyat untuk qiyam, nah itu juga disunahkan kita mengangkat kedua tangan, ya. Naam. Kemudian
meletakkan kedua lutut, baru kedua tangan, lalu kening dan hidungnya. Jadi 7 tulang ya Pak ya. Sujud itu 7 tulang. Kening 1, 2 telapak tangan 3, kemudian lutut 4, 5, kemudian salah satu dari jari jemari kita 6, 7 ya. Dan semua posisinya itu usahakan menghadap ke arah kiblat semuanya, lurus ya. Nah, masalah qiyam tadi saya ada yang terlewat ya. Jadi ketika seorang itu sholat Pak, dia kalau kepalanya nengok ke sini misalkan ngelihat gitu ada yang mau maling sendalnya, itu nggak batal. Kalau dia ngomong, "Wih, maling," nah itu baru batal ya. Jadi kalau dia kayak begini nggak batal. Kalau dia qul huwallahu ahad Allahu samad, itu nggak batal. Meskipun dia mungkin ada niat negornya itu kan. Kan dulu zaman kecil tuh diceritain biasanya ada kucing mau maling ikan, qul huwallahu ahad Allahus samad gitu kan. Memang orang-orang zaman dulu itu. Yang batal gimana Pak? Jadi kalau jenengan anda semua sholat sudah ngadep kiblat, yang miring itu posisi dadanya, ini batal. Kadang-kadang ada tuh ustaz orang sholat gini ya, saya nggak tahu tuh ya, orang sholat miring gini ya, nggak ngantuk, kadang-kadang pengen main-main aja tuh, itu batal ya, sholatnya nggak sah sholatnya ya. Naam. Wal ashir atau makninah, yang ke-10 tumakninah fihi ay as-sujud bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi thiqala ra'sihi wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudi. Ini penting Pak, rukun ke-10 tumakninah dalam sujud, sekiranya beban kepala kita kena sama tempat sujudnya, kerasa berat itu. Contohnya apa? Kalau di bawahnya kita taruh kapas itu akan kerasa tekanan dari kepala kita. Jadi nggak cukup hanya kita ngegores jidat doang gitu, gini gitu nggak cukup. Jadi tumakninah plek gitu ya, harus nempel. Jadi kerasa tuh bebannya. Seandainya anda taruh tangan anda, itu beban kepalanya kerasa tuh. Jadi nggak sah hanya dengan nyentuh saja, moles saja, itu nggak sah. Naam. Wal hadi asyar, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Al julusu baina sajdataini fi kulli raka'atin sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Rukun ke-11 duduk di antara 2 sujud setiap rakaat, baik bapak sholatnya berdiri atau anda sholatnya duduk atau anda sholat dalam keadaan tidur miring. Wa aqalluhu, sesedikitnya duduk di antara 2 sujud, sukunun ba'da harakati a'dha'ihi wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalika bid-du'a al-warid fihi. Jadi minimalnya diam setelah gerak anggota badan, diam. Dan yang paling sempurna itu kita nambahkan dengan doa ya, yang datang dari Rasulullah SAW saat melakukannya. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi aqrab lam yasih. Sehingga jadi kalau misalkan seandainya ia tidak duduk di antara 2 sujud, bahkan posisinya itu hanya lebih dekat dari posisi duduk, maka duduk yang dia lakukan itu tidak sah. Jadi harus betul-betul dia tenang, itu nggak boleh cepat ya. Wathani asyar, yang ke-12 atumakninah fi ay al julus baina sajdatain, yang ke-12 tumakninah pada saat duduk tersebut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ada yang mengatakan warzukni wahdini wa'afini wa'afwani, itu bid'ah. Waduh, nggak begitu caranya Pak. Gini. Sholat itu isinya doa. Jadi anda doa apa saja insya Allah diperkenankan di situ. Dan semua doanya itu baik. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi ketika lagi i'tidal, bacaannya nggak sama Nabi. Bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu didoakan sama malaikat, ditulis namanya, kemudian pahalanya ditulis sama malaikat, diangkat ke langit ya. Itu membuktikan bahwa kita sholat itu boleh menambah doa sendiri. Satu, doa yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, doanya tidak berlebihan. Kemudian yang tidak boleh itu kita menambah dengan bahasa yang lain, itu nggak boleh. Karena kalau 2 huruf di luar daripada bacaan sholat batal, di luar daripada doa batal, di luar daripada zikir batal. Seperti ahem itu batal. Kalau anda niatnya buat
negor orang, misalkan orangnya sholatnya gerak-gerak mulu atau HP-nya bunyi, rakaat pertama bunyi kan masih dibiarin tuh, kalau rakaat kedua bunyi lagi tuh teng 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 teng, nah itu kan sudah mulai nah itu batal ya. Yang batal yang itu tadi. Sama dengan orang sholat Jumat, sampingnya main Mobile Legends, sampingnya main Roblox. Saya harap nggak ada di hari Ridho ini ya. Awas, orang lagi khotib Jumat udah pada mau mati juga kalian ini, ya kan? Udah pada tua-tua kita ini kan, masih main HP gitu kadang-kadang. Masalahnya yang sampingnya itu batalnya gara-gara dia gini. Kadang-kadang yang begini. Ada orang lagi tidur lagi khotib Jumat, jangan dibangunin. Kalau bangunin batalan dah. Senggol gini. Batal. Negor khotib lo batal. Khotib kadang-kadang emang kagak tahu diri emang, ya. Kadang-kadang sejam jadi khotib Jumat 1 jam, pernah nggak tuh di Mercu Buana tuh, pernah tuh ada tuh mantan menteri kayak begitu, khotib 1 jam. Nah itu kan batuk kan, sudah kan. Itu kalau lagi khotib batal ya. Batal tuh kalau misalkan buat negor tuh. Nah ini hati-hati gitu, jangan sampai batal ya. Kemudian tumakninah sudah ya. Wasalis asyar yang ke-13 al-julusul akhir, duduk terakhir tuh, ai alladzi ya'qibuhu salam, yang diiringi dengan salam, tahiyat akhir. Warabi asyar at-tasyahud fi, rukun ke-14 karena totalnya 17 rukun ya. Ai fil julusil akhir, baca tasyahud. Wa aqallu tasyahud, yang paling sedikitnya tasyahud Bapak Ibu, at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu paling sedikitnya. Wa akmalu tasyahud, dan sesempurnanya tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nama orang-orang soleh itu disebut juga di sini ya, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu petunjuk kalau kita harus mencintai mereka. Wal khamis asyar yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi, salawat kepada nabi ay fil julusil akhir, pada duduk terakhir, ba'dal faragh minat tasyahud, setelah selesai tasyahud. Wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad, udah gitu aja. Jadi kalau mau ngebut selesai baca tasyahud langsung Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lengkap-lengkap amat, udah di SPBU yang ngantri banyak, baca sekalian doa Allahumma inni astaghfiruka ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma, waduh tambah lagi ya, nggak usah dipanjang-panjangin. Makanya kalau kita lagi sholat udah tahu nih, oh rukun-rukunnya itu gampang, berarti di tempat-tempat yang ramai orang hektik cukup kita takbiratul ihram, niat sama takbiratul ihram, baca al-fatihah selesai, kemudian ruku, selesai ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua tumakninah, kemudian sujud tumakninah. Itu tanpa kita baca pun sah, itu sholat kita sah. Allahu akbar. Takbiratul ihram termasuk zikir, kita berzikir sudah ya. Dan tahiyat yang tadi itu kalau mempertimbangkan betul-betul mepet banget waktunya itu ya. Makanya kalau misalkan panjenengan jadi imam di mall, di SPBU atau apa, bacanya pelan-pelan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal, Allahu akbar. Gak usah dibaca sampai ayat 50 ya, udah gitu aja. Rakaat terakhir baca aja innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, Allahu akbar, selesai. Happy, cepat nih, ini orang paham ya. Wa asy'ara kalamul musannif anna salata alal ala tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnah. Jadi salawat kepada keluarga Nabi itu sunnah ya,
Wasadis asyar, yang ke-16, at-taslimah al-ula, salam yang pertama. Salam yang pertama itu wajib, Pak. Jadi kalau orang sudah assalamualaikum warahmatullah, ini ya, apa namanya, sekedar solusi aja. Katakanlah ada orang berjamaah, imamnya tuh tahiyat akhirnya lama. Nah, dia udah nggak kuat tuh. Kalau seandainya dia membiarkan ikut imam, maka mohon maaf, dia akan kencing di celana. Udah, dia langsung niat, saya berpisah dari imam, salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam keduanya nggak usah, langsung ngibrit ke kamar mandi. Jadi salam kedua itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Seandainya Anda sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ada kotoran binatang jatuh, maka itu tidak dianggap membatalkan karena Anda sudah keluar dari sholat. Wasabi asyar niyatul khuruj minas shalah wa hadza wajhun marjuhun, niat keluar dari sholat, namun pendapat ini tidak diperkuat di dalam madhab Imam Syafi'i, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa thamin asyar, yang ke-18, tartibul arkan, tertib rukunnya 18 rukunnya ya. Jadi harus ada tertib di dalamnya itu, hatta baina tasyahudil akhir wa salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara tahiyat dengan sholawat. Jadi nggak boleh sholawat dulu baru tahiyat, harus tahiyat dulu baru diikuti dengan sholawat. Wa qulu ala ma dzakarnahu yustathna minhu wujubu muqaranatin niyyah di takbiratul ihram wa muqaranatil julusil akhir li tasyahudi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira cukup ya. Nanti kita akan masuk ke dalam kesunahan sholat di pertemuan selanjutnya. Ada adzan dan iqomah, kemudian kesunahan pada saat kita masuk sholat ya. Dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Insyaallah nanti kita akan bahas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan oleh jamaah sekalian. Ya, monggo, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Raden. Pak Raden berarti kan. Beb, okay. Saya tuh pernah dapat ijazah, barangkali ini bisa bermanfaat buat jamaah. Buat saya juga, silakan. Habis sujud terakhir, setelah baca doa sujud terakhir, agar membaca doa untuk kedua orang tua kita, Rabbi firli. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Baik. Dan ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pada saat sujud atau tahiyat? Sujud ya, atau sujud terakhir ya. Baik. Ya, sebenarnya untuk doa itu saya menganjurkan bahkan kalau mampu ya setiap sujud. Jadi bukan hanya sujud terakhir saja. Sahabat Nabi itu pernah ada yang minta masuk ke dalam surga, maka jawaban Nabi, tolonglah saya untuk bisa memenuhi keinginan kamu agar kamu bisa bersama saya di hari kiamat dengan memperbanyak sujud. Sujud kita tuh lama, dianjurkan doa. Yang kedua, guru saya sendiri Maulana Syekh Yusri itu memberikan amalan yang kurang lebih sama. Jadi setiap selesai sujud baca Rabbighfirli wali walidayya wali masyaikhina. Amin. Itu boleh ditambah walil mu'minina ajma'in, boleh itu. Jadi masing-masing punya preferensi doa, silakan dibaca pada saat sujud, karena posisi seorang itu paling dekat kepada Allah pada saat dia sujud, bukan hanya sujud fisik tapi sujud batin. Karena kan kecenderungan orang pengennya duduk di atas, kayak saya lagi ngajar duduk di atas, ada pejabat duduknya di atas, orang yang lebih tinggi hierarki sosialnya di atas. Tapi ketika semua masuk masjid kan sujud, diperintahkan kita, mohon maaf nih ya, kenyataannya berbicara bahwa posisi dubur itu di atas daripada posisi kepala loh. Satu-satunya posisi di mana dubur tempat, mohon maaf ya, tahulah buat apa, posisinya di atas daripada kepala manusia. Itu pada saat seorang itu sujud, harapannya itu mbok ya dia itu tahu diri di hadapan Allah gitu loh. Dan Allah itu lebih senang orang yang tahu diri seperti itu ketimbang orang yang sombong. Al-ma'siyah, kemaksiatan, allati turithu at-ta'ah, yang mewariskan daripada ta'ah, wa tadallulillah, dan kerendahan hati kepada Allah, afdal wa a'zam, lebih utama dan lebih agung, minat ta'ah, daripada ketaatan, allati turithul kibr, daripada ketaatan yang mewariskan di dalam hati seseorang itu sombong atau takabur. Jadi ketika lagi sujud, minta ampun untuk diri kita, orang tua kita, dan doa-doa yang baik itu memang disunahkan ya.
Tidak ada kata disunahkan dalam fikih itu maksudnya Nabi SAW memang pernah mencontohkan doa, kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, sisanya kemudian diserahkan kepada kita, dibebaskan kita mau doa apa asalkan pakai bahasa Arab. Seandainya nggak bisa, dalam hati, mulut berzikir misalkan la ilaha illallah, lagi sujud baca istighfar lagi sujud, tapi hatinya minta sesuatu kepada Allah karena dia mungkin tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, itu tidak membatalkan sholat dan tidak bisa dikatakan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk. Maaf, mungkin ada lagi teman-teman yang mau, silakan Pak. Ya. Apple. Oh Eko, ya siap Pak. Pertama, saya ingin bertanya terkait bagaimana sikap kita ketika kita bermakmum, ya, tapi imam kita tidak tumaninah. Yang kedua, ketika kan ada rukun sholat ya Beb, yang tadi Habib sampaikan, ya. Pada saat apakah selain rukun sholat yang membatalkan rukun sholat ketika kita sholat itu apa saja? Terkadang kan kita manusia suka lalai ya Beb. Misalkan saja apakah kita dalam kelalaian sholat kita sujud satu kali itu bisa membatalkan sholat kita? Baik, itu aja. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama kalau imam tidak tumakninah, antum niat mufarokoh pisah sama dia. Dalam hati aja, saya niat pisah. Dul sini dulu, coba dul. Kita ini apa namanya? Oke, praktek. Lu jadi imam dah, gue malas jadi makmumnya. Dah, lu sholat kebut, coba sholat. Allah, ayo kebut dul, rukuk dul, langsung naik dul. Itu mah gini dul, set. Ayo 1, 2, 3. Udah biarin aja nggak begitu kan, biarin aja gitu kan. Ya, didorong aja kalau perlu imamnya kan. Iya gitu. Jadi maksudnya saya udah niat mufarokoh gitu, saya udah niat pisah. Jadi dia biarin aja. Jadi Pak Eko ya sholat aja, tapi dapat pahala jamaah nggak? Dapat, kan niat awalnya emang niat berjamaah. Itu. Yang kedua, kalau lupa rukun sholat yang 18 tadi itu, maka dia harus menggantinya. Nah, misal tadi 4 rakaat kan, ternyata saya udah salam, terus Pak Eko negur saya, Habib tadi masih 3. Ini kan belum lama jedanya, saya langsung sholat lagi. Usolli fardhu dhuhri rakaatan wahidatan, 1 rakaat untuk menyempurnakan yang tadi, dengan catatan jeda antara salam saya dengan saya takbiratul ihram itu tidak lebih panjang dari jumlah rukun yang saya tinggal. Jadi boleh nambah langsung 1. Misalkan lupa sujud rukun, nambah lagi 1. Dari qiyam langsung sujud, berarti itu kan nggak ruku dan nggak itidal, ulang lagi 1. Dengan catatan apa? memang ada yang ngasih tahu atau kita ragu, ini kayaknya belum deh. Nah, udah bismillah, jangan diudah-udahin, ini kayaknya belum deh, ini pokoknya jangan gitu-gituin ya gitu kira-kira. Baik, ada lagi nggak Mas? Yuk siap, lanjut ya. Menutup aurat kan wajib ya, kalau sholat ya. Nah, kalau misalkan kita sholat nih, pakaian kita terangkat gitu, sehingga kelihatan. Kadang-kadang ada 1 garis lurus di situ tuh, kelihatan itu. Bentar, ini apa namanya, itu kan udah pasti batal kan? Iya. Nah, kita lihat nih makmumnya banyak. Iya. Apakah kita, kalau saya sih prefer saya sholat sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan makmum yang nggak ngerti kalau itu udah batal gitu, Ustaz? Kalau misalkan antum bisa tegur dengan cara yang baik, tegur. Tapi memang sedikit di antara kita yang punya keberanian itu memang. Saya akui kok. Jadi kalau misalkan ada 20 orang yang ikut sampai ikut makmum, berarti imamnya maksudnya? Imamnya kelihatan ininya. Iya. Tergantung. Batalnya imam itu bukan batalnya makmum. Batalnya imam bukan batalnya makmum. Imam batal dia, misalkan imam kentut, masa makmumnya kentut semua, kan enggak? Jadi sekali lagi, kalau belahan pantatnya itu kelihatan, itu langsung ditutup, itu belum batal.
kalau dia langsung nutup itu. Tapi kadang-kadang dibiarkan aja itu, ya. Jadi kalau misalkan dia satu tidak sengaja, dia udah berusaha lah, makanya di sebagian masjid itu disediakan rompi, Mas. Biasa dikasih rompi kan ya, kasih rompi supaya tidak kelihatan itu ya auratnya dia itu. Baik, ada lagi nggak teman-teman? Ayo, seru nih, silakan. Ustaz, ya. Dikit lagi. Boleh. Kalau misalkan tadi ya, jadi imamnya itu auratnya kelihatan, ya. Tapi makmumnya banyak nih. Berarti, tapi gini, makmumnya itu terus ikut sampai akhir sholat gitu. Nah itu apakah ngulang atau enggak? Enggak usah ngulang. Oh, enggak usah ya? Enggak usah, kenapa? Karena kan dia tetap ngejalanin aja rukunnya. Kecuali si makmum mengetahui bahwa imamnya begitu, semuanya tahu. Masa semuanya tahu? Kan enggak. Yang tahu itu kan yang di bagian itu kan, ya kan? Jadi kalau dia udah tahu batal dan masih ngikutin imam, itu batal sholat dia. Karena dia mengikuti orang yang sudah batal. Baik. Udah kan? Lagi. Udah beneran? Ya udah, alhamdulillah, ya kan? Kita baca suratul Fatihah, semoga bapak-bapak semua, ibu-ibu dikasih kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat, keluarganya dikabulkan semua hajatnya, diumrohkan, dihajikan, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Semoga Bang Dul segera menemukan jodohnya, menikah dengan istri yang solehah, yang baik dan mencintainya, dan kita memiliki keturunan yang soleh dan solehah, hafal Quran, jadi anak yang soleh dunia akhirat, sehingga bisa menjadi tabungan besar bagi kita di hari kiamat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kabulnya semua hajat-hajat baik kita dunia akhirat, untuk kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, guru-guru kita semua, sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.